Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi nih di channelnya Abu Fatan. Gimana kabarnya nih teman-teman semua? Mudah-mudahan saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini di belakang saya nih udah ada anak lakbet nih. Totalnya ada 4 ekor nih teman-teman. Kemarin nih istilahnya saya telat untuk memanennya. Ini usianya sudah aman ya, udah belajar makan millet sendiri. Ini ada Lutino 2, ada PS, dan juga ada Violet. Nah, lewat video kali ini saya akan men-share gimana nih caranya buat teman-teman semua, khususnya buat para pemula yang ingin belajar ternak lakbet agar berhasil, tentunya agar netes dan juga agar panen terus. Kira-kira tips-tipsnya bagaimana nih? Apa saja nih yang harus dipersiapkan jika kita akan memulai beternak burung lakbet? Tentunya agar sukses ya. Walaupun harga lakbet trennya lagi turun, tapi kalau kita bisa panen, terutama panen warna-warna yang bagus, tentunya hasilnya juga akan cukup lumayan. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau info ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share agar yang lain juga tahu. Oke teman-teman, nggak usah kelamaan, nanti kamu bosen ngeliat saya. Oke, langsung saja kita bahas. Cekidot. Oke teman-teman semua, buat kalian-kalian khususnya para pemula yang ingin memulai beternak lakbet, menurut saya nggak terlalu susah ya untuk memulai beternak lakbet ya. Yang penting kuncinya harus sabar, ulet, dan tekun. Nah, ini dia tips-tipsnya atau poin penting yang perlu kalian siapkan sebelum memulai beternak lakbet. Tentunya agar lakbetnya panennya lancar dan juga mempunyai untung yang cukup lumayan. Yang pertama, ketika kamu mau mulai beternak lakbet, yaitu siapkan dulu nih kandangnya. Kalian harus memilih tentunya arahnya mau kemana nih, mau ternak sistem koloni atau sistem soliter. Kita bahas dulu. Kalau kalian memilih sistem koloni, artinya beberapa pasang dicampur menjadi satu, bisa 2 pasang, 3 pasang, atau bahkan lebih ya dicampur jadi satu. Tentunya kalian harus menyiapkan kandang yang ekstra besar. Bisa membuat sendiri dari kayu ya, atau dari baja ringan. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung kalian seleranya mau memilih yang mana. Atau kalian memilih sistem soliter yang lebih simpel, artinya sepasang-sepasang. Bisa pakai kandang kotak ya, yang dijual di toko-toko burung atau kios unggas ya. Masing-masing peternak biasanya mempunyai ini nih, kesukaan sendiri. Ada yang sistem soliter, ada yang sistem koloni. Kalau di saya sih ada dua-duanya ya, ada yang pakai koloni, ada juga yang soliter. Yang penting poinnya kandang harus nyaman nih buat si lakbet tersebut. Harus bersih dan juga tidak terlalu kecil. Kenapa nih? Kalau kandangnya terlalu kecil, tentunya pergerakan lakbet menjadi susah dan juga lakbet rawan ngelemak. Biasanya ini yang menjadi kendala khususnya buat para peternak lakbet. Jadi lakbet indukan betinanya ngelemak. Kalau sudah mengelemak karena kurang gerak, tentunya dia akan mempengaruhi proses produksinya, artinya telurnya menjadi susah, dan juga kalaupun bertelur, kemungkinan menetesnya menjadi susah juga karena telurnya infertil. Oke, jelas ya teman-teman semua ya. Ketika kamu sudah menyiapkan kandang, kamu juga harus menyiapkan glodoknya atau tempat bertelur burung tersebut. Pilih glodok yang cukup lebar, yang nyaman buat lakbet tersebut untuk bertelur. Kalian bisa beli di kios-kios burung ya, ada yang pintunya di depan, ada juga yang di samping, terserah tergantung selera. Kalau saya sih biasanya memilih yang pintunya di depan, tujuannya agar mudah dalam proses pemantauan ketika lakbet itu sudah bertelur ataupun sudah ini nih netes ya teman-teman. Pilih juga yang kayunya agak kuat, karena sifat lakbet suka menggigiti glodoknya ya. Kalau kayunya rapuh maka gampang bolong. Oke ya teman-teman ya. Maaf nih di sini agak berisik ya. Suara lakbetnya banyak nih soalnya. Untuk yang selanjutnya yang perlu disiapkan yaitu indukannya. Indukannya teman-teman harus memilih indukan yang benar-benar sudah dewasa. Kenapa kita harus memilih indukan yang sudah dewasa? Ya, kalau indukan yang masih muda atau paut, tentunya akan kalau diternak menjadi susah karena secara alat reproduksi belum siap, maka harus menunggu yang lumayan lama. Tapi ketika indukannya sudah dewasa, tentunya akan gampang ketika diternak ya.
karena secara umur dia sudah siap. Teman-teman bisa memilih indukannya sudah jodoh ya, artinya sudah jadi, atau menjodohkan sendiri nih. Yang penting intinya poinnya usianya sudah dewasa, baik jantan maupun betina usianya sudah dewasa, sudah siap untuk diternak. Nanti teman-teman bisa pilih sendiri ya, bisa beli di grup-grup online banyak ataupun juga di kios burung. Pilih indukan yang bagus, jangan asal beli. Kalau bisa pilih warna-warna bagus yang harganya masih cukup stabil, sehingga ketika nanti bertelur dan menghasilkan anak, nantinya anakannya juga keluar warna yang bagus dan harganya juga menjadi mahal. Oke, jelas ya. Untuk poin yang ketiga yaitu settingan pakan. Ketika teman-teman sudah menyiapkan kandang, sudah punya indukan yang bagus, maka settingan pakan tidak kalah pentingnya. Settingan pakan di sini tujuannya agar lovebird itu memacu birahinya sehingga proses produksinya jadi lancar dan juga tidak mandek. Kalau di saya settingan pakannya biasanya pakai millet sebagai makanan utamanya, canary seed sebagai penambah proteinnya, dan juga pakai kuaci sebagai ini nih memacu birahi lovebird tersebut. Masing-masing dicampur atau dimix jadi satu. Perbandingannya kalau di saya biasanya milletnya 1 kilo, canary seednya setengah, dan kuacinya juga setengah. Masing-masing dicampur, ditambahkan juga EF nya atau extra foodnya kita pakai kangkung ya, yang alami saja dari sayuran. Kita pakai kangkung, kangkungnya yaitu dipotong kecil-kecil ya. Tujuannya apa dipotong kecil-kecil? Agar nantinya ketika kita kasih ke lovebird itu benar-benar habis ya. Kalau kita tidak potong kecil-kecil, kita kasih masih utuh, biasanya itu nggak habis tapi dibawa masuk ke gelodoknya. Nah ini kebetulan biasanya sih pada membusuk nih kangkungnya di gelodok. Ini yang menyebabkan banyaknya ulat di gelodok. Maka kurang baik ya buat kesehatan lovebird kalau dipotong kecil-kecil. Biasanya sih habis, kalaupun nggak habis dia akan kering karena kondisinya kecil-kecil ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Untuk pemberian kangkung juga nggak tiap hari. Kalau di saya seminggu cukup 3 kali saja ya. Kenapa? Kalau tiap hari biasanya dia menjadi over birahi. Kalau over birahi, lovebird bukannya kawin ya, malah berantem mulu ya. Untuk faktor terakhir atau faktor selanjutnya yaitu pantau ya, pantau perkembangan lovebird tersebut ya. Teman-teman harus rajin mengecek ya, rajin memantau apakah sudah kepantau kawin, sudah menelur atau sudah menetas ya. Tujuannya adalah agar lovebird terkontrol ya. Dicek juga pakannya apakah kurang, kalau kurang kita tambah, dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu air minumnya dicek ya. Penggantian air minum kalau di saya tiap hari ya, karena air minum lovebird biasanya cepat kotor. Dia pakai buat mandi juga, biasanya juga kena kotorannya juga ya. Kalau kena kotorannya diminum kan kurang sehat ya, bisa cacingan lovebirdnya ya. Dan juga kandangnya juga rajin dibersihkan tiap hari. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah melakukan itu ya, poin-poin tadi ya, 4 poin ya, saya rasa sih tinggal nunggu hasilnya saja ya, tinggal sabar ulat, insya Allah hasilnya akan kelihatan ya. Kayak di saya ini panennya alhamdulillah panen terus ya. Tetap semangat ya buat para peternak lovebird, walaupun harganya masih belum naik, tapi saya yakin kalau kalian bisa menghasilkan warna-warna yang bagus, warna-warna yang masih diminatin oleh masyarakat, saya rasa hasilnya juga cukup lumayan. Oke, mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi nih teman-teman di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.